Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ekosistem perairan dan ekosistem darat. Dan perkenalkan, nama saya Syafira Maulidia Sehendi. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu, dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Secara umum, ekosistem ada 3 tipe, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem pembuatan. Tetapi kelompok kami akan menjelaskan 2 ekosistem saja, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Yang pertama yaitu ekosistem air atau disebut juga dengan akuatik. Di dalam ekosistem air terdapat ekosistem estuari. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhunya tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan yang lainnya adalah tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Semua organisme makhluk hidup yang di dalam air tawar pada umumnya sudah beradaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Denisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem air laut. Habitat laut oseanik ditandai oleh salinitas kadar garam yang tinggi dengan ionsi mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik. Karena suhunya tinggi dan penguapan besar di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi, sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut daerah termokline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini akan menjelaskan tentang terestrial darat. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem terestrial berada pada suatu tempat tertentu. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, dan aktivitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Herunisa akan menjelaskan tentang hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200 sampai 220 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung letak geografisnya. Tinggi pohon utama antara 20 sampai 40 cm. Cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk tudung atau kanopi. Dalam hutan basah terjadi perubahan iklim mikro, yaitu iklim yang langsung terdapat di sekitar organisme. Daerah tudung cukup mendapat sinar matahari. Variasi suhu dan kelembapan tinggi suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Dalam hutan hujan tropis sering terdapat tumbuhan khas, yaitu irana atau rotan dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu. Yang terakhir adalah sabana. Sabana dari daerah tropis terdapat di wilayah dengan curah hujan 40 sampai dengan 60 inci per tahun. Tetapi temperatur dan kelembapannya masih tergantung pada musim. Sabana yang terluas di dunia terdapat di Afrika. Namun, di Australia juga terdapat sabana yang luas. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga, mamalia, seperti zebra, singa,
dan hiena. Begitulah penjelasan ekosistem perairan dan ekosistem darat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Thanks for watching. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.